Pada umumnya, budaya dianggap sebagai hasil cipta karya manusia dan agama adalah hasil cipta karya Tuhan. Tapi sejatinya tidak setegas itu kok garisnya. Banyak hal dalam agama yang dipengaruhi oleh budaya dan banyak hal dalam budaya yang dipengaruhi oleh agama. Karena itu kita akan belajar tentang hal itu saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para noise. Hari ini kita akan ngobrolin agama dan budaya dengan seorang budayawan yang sangat saya hormati. Beliau adalah presiden juga, tapi presiden negeri Jancukers. Beliau adalah Mbah Sujiwo Tejo. Mbah Tejo, apa kabar? Baik. Bahasa Arabnya baik itu apa ya? Kalau khair. syukur khair. Khair. Mbah Tejo, pertama mungkin kebudayaan itu sendiri, Mbah Tejo. Kebudayaan itu apa sih? Itu jawabannya tergantung yang ditanya. Kalau yang ditanya aku, Beb, kebudayaan itu luas sekali pengertiannya. Yang membedakan dengan alam, ada sesuatu yang alami, ada sesuatu yang budayawi. Kalau kita membiarkan segala hal terjadi seperti refleks, naluri, itu alami, seperti hewan-hewan. Habib kalau perhatikan cara kodok bersenggama itu dari dulu ya kayak gitu. Sapi juga dari dulu ya kayak gitu, nggak ada berbagai gaya. Kenapa? Karena naluri. Pada manusia ada tantrik seks, terus kemudian ada Kama Sutra, kalau di Jawa ada kitab Centini yang 40 hari 40 malam cuman duduk bersimpuh bertemu lutut dan lutut itu, baru begitu di malam ke-40. Gitu-gitu loh. Itu jadi kenapa? Karena ada pertanyaan, kalau polanya seks begini, rasanya seperti ini. Bagaimana kalau begini? Terus berpikir menjadikan seks pada manusia bukan saja alami, keinginan kan tiba-tiba alami, keinginan untuk seks kan nggak bisa direncanakan, tapi bagaimana melakukan itu budaya. Manusia makhluk alami sekaligus budaya, hewan sampai sekarang makhluk alami, itu kebudayaan. Sehingga apapun, Beb, yang sudah tidak naluri, tidak refleks. Habib kalau di klakson mobil lagi jalan ke studio Paranois ini, tanpa berpikir kan, di klakson pasti melompat ke kiri. Iya. Itu alami, itu bukan kebudayaan. Okay. Kalau pakai kebudayaan, mikir dulu ini klaksonnya dari sana, dipikir sama Habib, terus di space, berarti dari kanan berarti aku melompat ke udah ketabrak duluan. Saya kira gitu. Jadi matematika militer yang dari dulu orang gerombolan terus tiba-tiba dibentuk menjadi pasukan dibagi-bagi jadi pelton, itu kebudayaan. Baju, soto, kebudayaan. Pokoknya di luar. Kalau Habib mencebur-ceburin ada cuko apa cuko itu apa? Ikan. Ini sama Madura. Dicemplungin itu bukan kebudayaan, itu alami. Tapi begitu, ini aku mau bikin soto, itu sudah kebudayaan. Pakai kencur gak ya? Ini itu ada jahe, kalau ada jahe racikannya, pecel yang pakai kencur, itu sudah kebudayaan. Itu aja jawaban. Jadi bisa jadi agama juga kebudayaan. Jadi kan bisa jadi agama bagian dari budaya. Nah, agama bagian dari budaya, apa budaya bagian dari agama. Sekarang saya tanya, kalau Cak Nun, murid saya itu bilang kan, gimana agama mau dipisahkan dengan kebudayaan? Wong agama itu, kalau kita sholat pakai baju adalah produk kebudayaan. Gitu loh. Iya. Baju produk kebudayaan. Produk agamanya menutup aurat. Menutup aurat pakai baju, entah sutra, entah mori, entah apa, itu kebudayaan. Nah, saya karena gurunya, saya lebih maju lagi dari Cak Nun. Padahal itu aja udah dalam kan? Udah dalam. Ini lebih dalam lagi karena aku gurunya. Gitu loh. Bukan saja agama dan kebudayaan nggak bisa dipisah, karena begitu ada perintah sholat, maka sholat pakai baju adalah kebudayaan. Aku maju lagi, Al-Quran aja pakai kata-kata manusia. Kata-kata itu simbol terbesar, tertinggi dari kebudayaan adalah kata dan huruf. Karena itu kalau mau menghancurkan bangsa,
kalau Habib menghancurkan kantor-kantornya, menghancurkan sungai-sungainya, bisa dibangun lagi, Beb. Tapi kalau Habib menghancurkan bahasa dan hurufnya, bangsa itu udah hancur. Karena itu Cina mempertahankan huruf dan bahasanya, Korea mempertahankan, Arab mempertahankan, Jepang mempertahankan. Begitu. Al-Quran itu, iya itu strukturnya Tuhan. Katakan. Tuhan kan dalam tanda petik cuma bikin struktur kan. Iya. Tapi bahasa itu sudah hidup sebagai kebudayaan. Iya. Seperti halnya Rendra, misalkan ada penyair besar dulunya namanya Rendra. Ada kata menyeberang, ada kata sepi. Orang-orang di sini kalau menyeberang jalan, ya kan? Menyeberang itu laut. Ini Rendra membuat set sambil menyeberangi sepi. Kupanggili namamu, kekasihku. Gitu loh, ya kan? Kan dalam tanda kutip Tuhan cuman begitu kan, cuman begitu, cuman ini lebih canggih lagi sehingga keindahannya Sutarji Kalsombari. Ada kata arwah, ada kata kamu, ada kata aku yang umum dipakai sehari-hari. Tapi karena dia penyair, aku bawakan arwahku padamu kekasih. Tapi kau bilang hanya, gitu. Nah, Tuhan kan kira-kira lebih Sutarji lagi gitu loh. Tapi tetap pakai kata-kata. Pakai bahasa. Dan berarti poin utamanya itu pada maknanya, bukan pada kata-katanya. Bagaimana Sutarji Rendra memasukkan makna? Aku mau Tapi sehebat-hebatnya Rendra, sehebat-hebatnya Tarji, aku nggak ngerti bahasa Arab, Beb. Tapi kan pengulangannya Al-Quran itu bunyinya, aku nggak ngerti artinya. Ada yang huma-huma diulang itu apa ya? Bentar dulu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wal walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala taqul lahumā uffi wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma huma gitu kan. Atau di Ar-Rahman tuh ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma diulang-ulang dalam satu surat. Ar-Rahman. Atau iya. huruf muqatta'ah. Ya gimana itu? Kayak alif lam mim, yasin, nun. Itu kan nggak ada yang bisa menafsirkan. Memang tidak boleh ditafsirkan. Walaupun ada yang berupaya, tapi tidak boleh menganggap itu sebenarnya arti dari ayat muqatta'ah seperti yang tertulis. Nah, jadi sebenarnya betapapun mushaf soal Ar-Rahman itu sebetulnya bukan Fabi Ayyinya aja, Beb. Saya lagi ingat-ingat. Koreksi kalau salah, aku nggak ngerti bahasa Arab. Pengulangannya, coba. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Gitu. Dan nun. Iya, nun. Wih, itu susah, Beb. Tapi maksudnya Ar-Rahman kan sudah ada dalam kehidupan sehari-hari, sudah jadi budaya. Bahasa itu kan kesepakatan. Bahwa ini dinamain gelas, itu kan karena kesepakatan, berarti masalah kebudayaan. Makanya saya setuju, sekali lagi setuju muridku Cak Nun, bahwa Tuhan tidak mengajarkan nama-nama kepada Adam. Karena nama itu masalah kebudayaan. Kesepakatan Adam dengan Hawa, oh itu namanya ular, itu kesepakatan aja. Tapi yang diajarkan epistemologi. Mungkin terjemahannya epistemologi pemberian nama itu yang diajarkan Tuhan. Kalau nama itu urusan kebudayaan. Gitu, Beb. Iya, jadi aku jadi teringat Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu di zaman Sayyidina Abu Bakar. Dia itu pernah bikin ayat-ayat untuk menyaingi ayat-ayat Quran. Sampai nyindir aku dong soal nabi palsu. Aku kan nabi palsu. Ininya ada kafir. Bajunya kafir. Enggak, ini bukan kafir. Ini filmku. Film kafir. Tapi mungkin kafir juga enggak. Gimana? Sebenarnya setiap orang punya kafirnya sendiri. Cuma sering tidak ngurusi kafirnya orang. Ya, itu. Nah, itu dengerin itu paranoid. Ini paranoid, ini bukan paranoid. Kata Habib Jafar, semua orang sebenarnya kafir, tapi lebih banyak ngafirin orang, benar itu. Gak ngurusi kafir itu. Nabi palsu tadi gimana? Nah, Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu, dia ditantang sama Quran. Quran memang menantang. Ayo bikin. Kalau kalian nggak percaya bikin. Termasuk secara sastra. Makanya dia bikin.
al-fil, ma huwal fil, udunun kabir, raja apa gajah, apa itu gajah yang telinganya besar, dan itu diketawain sama orang Arab. Dia mau nyanyi Al-Qur'an, al-qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Jadi bahkan pada sentuhan kata-katanya, karena itu sebenarnya dari sejak mushaf kan harus dihormati. Kalau dalam agama, mushaf itu harus ditenteng di dada misalnya. Mushaf itu harus diletakkan di atas. Tapi yang lebih penting dari itu pada akhirnya berarti maknanya, Mbah ya. Jadi yang paling menghina Quran bukan yang meletakkan Quran di bawah utamanya, tapi yang tidak menjalankan maknanya. Nah, itu Beb, mungkin rancunya budaya sama agama di situ. Al-Quran itu makna apa mushaf? Apa wujud buku cetak tertulis itu? Karena misalnya aku pernah nanya ke Gusmus gitu, boleh nggak Al-Quran dibakar? Boleh. Mushafnya mungkin karena udah penuh, ya kan? Bisa aja kan? Atau karena rusak? Atau karena rusak, itu loh penjelasannya. Aku nanya ke Buya Sakur, Padang Pinggan di Indramayu. Oh boleh juga. Mungkin yang nggak boleh itu makna esensi dari Al-Quran itu, gitu loh. Atau secara kebudayaan membakarnya itu karena kebencian, bukan karena penyelamatan. Ya bisa juga. Gitu. Kan bisa dikubur, bisa dibakar. Kalau Buya Sakur ini juga mungkin kalau mau pegang Al-Quran mushaf fisiknya harus wudhu dulu. Itu yang membuat orang jadi jarang baca Al-Quran. Gitu. Kan menarik juga misalkan. Ini Buya Sakur, asik juga. Lagi nunggu kereta api, di apa gitu loh. Baca Al-Quran. Karena mushaf kan, bukan jadi nggak usah wudhu dulu gitu. Bukan maknanya gitu. Iya emang itu perspektif sufi gitu, bahkan la yamassuhu illal mutahharun, tidak bisa menyentuhnya kecuali orang yang suci. Secara hukum memang diartikan kalau mau pegang Quran harus bersuci terlebih dahulu. Tapi kata para sufi bukan itu utamanya. Maksudnya kamu tidak akan bisa sampai ke makna-makna Al-Quran, apalagi makna-makna terdalamnya, tanpa kamu harus suci pikiran dan hatimu. Karena dia dari yang maha suci, diwahyukan dengan kesucian kepada manusia suci, tidak akan bisa membacanya kecuali orang yang suci juga hati dan pikirannya. Nah ini kan dari tadi kita dari kepentingan-kepentingan dari tadi kita kan bersama terus. Nah ini berbedanya. Aku tantang Buya Sakur, gitu loh. Oke, kalau nggak perlu wudhu dulu, tapi bagaimana kalau wudhu? Jarang baca karena harus wudhu dulu, tapi begitu baca langsung nyantol karena udah wudhu, gitu. Jangankan Al-Quran Gus, gitu apa Buya. Buku biasa aja, Bung Hatta itu setiap kali mau baca buku, ini menurut kiai saya dan saya percaya, itu mandi dulu, pakai sepatu dan mendoakan pengarangnya, baru baca buku. Akibatnya apa Bung Hatta? Itu kan karena mungkin faktor nasib aja gitu loh. Dia jadi wakil presiden, mungkin karena nggak pintar ngomong di depan khalayak. Menurut aku jauh lebih pintar dari ketuanya itu. Gitu. Ini budaya begitu. Nah, kalau Buya, oh iya, tapi enggak. Ini kan Tasa tadi hukumnya yang soal bersuci itu yang seperti itu untuk esensi Al-Quran yang harus kita bersuci. Budaya itu begitu. Tahu kapan nama harus diucapkan, kapan nama tidak harus diucapkan. Tapi memang begitu. Suhrawardi itu salah satu karya paling monumentalnya. Ketika mau baca bahkan suruh puasa 40 hari. Bayangkan kalau rakyat Indonesia begitu, Beb. Habib bikin berapa buku dah? Yang apa? Tuhan ada di hatimu. Tuhan ada di hatimu yang baru, Seni Merayu Tuhan. Seni Merayu Tuhan. Dibaca misalnya oleh 10 juta orang. 10 juta orang sebelum membaca itu mandi dulu seperti Bung Hatta, terus mendoakan Mbak Jafar. Gimana? Asik gak? Asik banget. Padahal itu aku lakukan kepada pembacaku dan itu mengikuti Mbah Tejo. Penerbit nawarin, Bib, tanda tangannya dicetak aja. Jadi Habib satu kali tanda tangan kemudian udah selesai. Kataku enggak, saya ikut madhabnya Mbah Tejo.
saya tanda tangani sendiri dengan riang gembira sambil saya sholawatan basah, karena ada ikatan emosional dan spiritual dari sana antara saya dengan pembaca saya. Tapi pembaca ini tidak membangun hubungan emosional dan spiritual dengan penulisnya. Siapa tahu mereka membacakan. Kan pembaca Indonesia itu ikhlas semua. Nggak ngomong di Twitter, "Beb, aku baca bukumu, mandi dulu doh." Tapi pasti mandi dulu, cuman nggak ngomong di Twitter. Gitu lah. Berarti yang paling nggak masuk surga adalah pemimpin politik. Karena jarang nulis buku. Kalau pemimpin dulu kan nulis buku kan, Bung Hatta, Nasution bikin buku, Bung Karno, rujukan dunia kan, Nasution. Di bawah bendera revolusi 2 jilid Bung Nasution. Karno. Nasution juga 10 jilid atau 8 jilid itu. Itu dunia, bacaan dunia itu. Tan Malaka. Pemimpin sekarang kan nggak nulis buku. Berarti nggak didoakan. Tapi kata Gus Dur, Pak. Ketika diwawancara sama Jaya Suprana itu, kalau nggak salah, Gus Dur, pemimpin Indonesia ini kok banyak baca buku, kalau pemimpin Amerika enggak. Iya, kata dia, kalau pemimpin Amerika itu banyak kerjaannya, makanya dia nggak sempat baca buku. Kalau pemimpin Indonesia justru kalau nggak baca buku aneh, nggak ada kerjaannya kok. Enggak, ini maaf Pak Jokowi, maaf Pak Bambang Susatyo, maaf Cak Imin. Mungkin sampean nggak nulis buku sebagai musal, tapi esensi buku sampean tulis. Gitu kan. Ini budaya. Gimana? Jadi kebudayaan itu tidak hanya kesenian, Pak. Enggak. Segala hal yang sudah melalui proses mengapa. Dari mengapa itu terus bagaimana? Terus dilakukan lagi, setelah dilakukan tanya lagi mengapa, itu sudah kebudayaan. Tukang becak yang tiap hari mangkir di situ tanpa bertanya-tanya, itu belum berkebudayaan, masih alami. Tapi tukang becak yang mangkir di lokasi A, bukan mangkir dari panggilan KPK ya, nangkring di situ, parkir di sana. Terus tiba-tiba dapat penumpangnya itu jam 4 sore. Pas bubaran kantor. Terus dia tanya, mengapa jam 10 kok kosong, jam 11 kosong? Oh, karena jam 4 bubaran kantor. Berarti aku nangkring di sininya jam 4 aja. Yang sebelum jam 4 aku di tempat lain. Itu dia sudah berkebudayaan. Karena sudah melalui proses. Nah, mungkin 99,9999% kita itu makhluk kebudayaan. Bahkan untuk bersetubuh sama istri aja kita jadi makhluk kebudayaan. Karena apa? Harus istri dulu yang ngajak, atau suami dulu yang ngajak. Kalau mungkin zaman dulu dari bau badannya aja, kan keringat orang yang bergairah itu mungkin beda. Oh, ini suamiku minta, sudah langsung. Mungkin suami-suami zaman dulu dari dia cara bikin kopi aja, cara ngaduknya, cara ngeletakkannya, dia ngajak. Gitu loh. Kalau sekarang kan harus ngomong. Jadi mungkin kita sudah jadi makhluk kebudayaan gitu. Sudah nggak pakai naluri. Ya sekarang kan ada tanggal jadiannya orang pacaran itu. Ada nembaknya. Orang tidak akan merasa pacaran kalau belum ditembak gitu. Dan akan aneh. Kalian kapan nembaknya? Gak pernah. Saya pacaran aja. Loh, pacaran kok gak pernah nembak. Terus anniversary-nya kapan? Hari jadiannya kapan? Tapi itu mungkin sampai sekarang yang Beb ya, mudah-mudahan istriku nonton jadi saksi juga ini. Aku nggak pernah ngomong cinta loh, sama sekali. Nembak aja juga nggak pernah. Cincin aja nggak punya. Ini cincin, ini cincin bukan cincin nikah, ini nggak ada. Gitu. Tapi kita merasa kita suami istri. Lagi-lagi akhirnya soal tanggung jawab. Bukan, maksudku soal naluri aja, naluri. Bahwa kau dulu kita pacaran, aku pacaran juga, aku nggak tahu Habib. Kapan pacaran? Tapi malah kalau nggak salah malah ngelihat terus tunangan terus nikah. Kayaknya ya Habib ya. Kenal sama istriku ini, aku waktu itu teknik sipil, dia mata kuliahnya, dia arsitek, dia mata kuliahnya itu ada mekanika teknik, yang aku harus jaga, karena dosennya dari sipil. Jadi aku ditugasin,
honornya 5.000 waktu itu. 5.000 Oh, tapi gede. Tahun 90-an 5.000 gede. Udah jawab. Nah, di setiap yang ujian kan kita meriksa kartu mahasiswa, KTM. KTM, kartu tanda mahasiswa. Satu. Aku tahu alamatnya. Pokoknya di Bandung. Jalan Dahlia nomor 11. Udah namanya udah tahu, terus jadi kenal nggak ada ngomongan. Mungkin kayak apa ya? Kayak ngalir. Kita nggak tahu kita sudah pacaran tanpa ngomong kita jadian, nggak ada gitu. Terus tiba-tiba nikah. Iya, itu sebenarnya kebudayaan pada akhirnya kan. Nah, itu alami, sorry, alami kan. Kalau kebudayaan kan aku ngomong aku cinta kamu. Ya, ini nggak ngomong. Gitu loh. Campuran antara kebudayaan dan apa. Jadi semua orang itu adalah budayawan, Mbak. Tukang becak tadi. Menarik. Setiap orang budayawan, bener. Sama kayak setiap orang ulama. Nah, aku nggak tahu. Aku kan ateis. Itu ulama. Iya, refleksifku karena gini. Ulama itu kan secara bahasa artinya orang yang alim, orang yang mengerti. Semua ilmu itu punya keberkahan. Ilmu agama bisa jadi gak berkah kalau dibuat untuk kesombongan, mendiskriminasi orang. Ilmu teknik itu menjadi berkah kalau dibuat untuk bermanfaat dan membantu orang lain. Jadi ahli teknik, insinyur itu juga ulama. Ini menarik. Iya, bahkan di Quran kan disebutkan bahwa innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Orang ulama itu diartikan biasanya sebagian orang yang disebut ulama itu pasti takut kepada Allah. Ulama itu pasti takut kepada Allah. Padahal menurutku bukan begitu, sebaliknya. Yang takut kepada Allah itu adalah ulama, meskipun dia orang biasa di mata manusia. Tapi kalau dia begitu takut kepada Allah, gak ada CCTV, gak ada bos, gak ada siapa-siapa, dia tetap tidak nyuri uang kantornya. Bukan uang negaranya, uang kantornya. Itu adalah ulama karena dia betul-betul takut sama Allah. Meskipun dia bodoh secara kognitif dalam hal agama. Meskipun dia gak ngerti Quran, gak ngerti hadis, gak ngerti ini. Jadi alim di sini gak harus dalam pengertian agama dalam tanda kutip. Apapun. Dia mengerti, dia alim. Dia ulama. Dia ulama. Ulama itu jamaknya atau apa? Ulama nama orangnya. Nama orangnya. Dia ulama. Nah, budayawan akan seperti itu. Aku setuju, Beb. Jadi gini. Kira-kira 5 atau 10 tahunan yang lalu, aku melihat orang alim itu, orang yang bisa ngomong politik, atau bisa ngomong ekonomi, atau bisa ngomong hukum, atau bisa ngomong masalah-masalah sosial. Terus aku bekerja sama waktu itu bikin teater dengan pesinden. Aku kumpulin sinden-sinden dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa. Ada sinden Jawa Barat, mudah-mudahan nonton, namanya Rita Tila. Lagi moncer di Bandung, Rita Tila namanya. Rita Tila. Diajak ngomong politik nggak nyambung. Pas break-break gini, diajak ngomong sosial nggak nyambung. Bahkan mungkin perang Bubat, perangnya Gajah Mada yang dibikin Belanda itu, Gajah Mada sama Pajajaran itu sama nggak nyambung. Terus di itu aku sutradara, aku minta bawain walang kekeknya Waljina. Ada walang keke, walange katung, walang keke, na. Pernah dengar gak? Pernah. Na. Dia bawain, Beb, dengan jenggok Sunda. Wah, aku merinding ceritanya. Wih, itu rasanya kayak aku dibawa kemana gitu loh. Dari situ aku, Jo, kamu sombong tadi dulu-dulunya. Kamu pikir orang ahli itu kalau bisa ngomong, dia nggak bisa ngomong-ngomong gitu, tapi tahu gimana cara menyanyikan dengan kemampuan dia sendiri. Bagus banget nyanyinya, artinya dia alim kan, di dalam keseniannya. Di dalam keseniannya. Makanya. Bahkan Pak Jono itu, Sate Jono itu, jangankan kambing ditimbang, kambing lari aja dia udah tahu beratnya berapa. Iya. Ngeliat dia, lu bener Sate Jono bener. itu. Artinya, iya ya, tiap orang itu ada keahliannya masing-masing yang nggak harus ngomong politik gitu loh, Beb. Iya. Itu maksudku. Nah, itu, berarti setiap orang ulama. Iya. Rita Tila itu ulama di dalam kesenian. Nggak ada yang nyangka sinden-sinden Jawa, ya ampun, cengkok Jawa bisa disundain dan kayak gitu hasilnya. Iya. Dan karena itu aku menikahi istriku tadi, Bah Tejo sempat singgung. 1 jam setelah ketemu, menunangi.
Ya karena itu ketika seseorang sudah mengerti juga butuh waktu lama untuk kemudian memilih tadi. Oke. Mungkin sekarang problemnya di abad sekarang, mengerti itu harus diartikan kognitif. Kognitif. Mengerti itu harus kamu bisa menjelaskan kenapa. Padahal nggak semuanya dijelaskan kenapanya. Jadi ketika sudah jodoh, Iya. maka bahkan nggak usah belajar, kita akan langsung mengerti. Iya. Kayak kita dengan jodoh kita. Yuk ketemu sekali ngerasa, oh ya ini jodoh saya. Dan menjalani kehidupan akan enjoy sekali karena cepat ketemunya. Karena sudah saling mengerti gitu. Sama kayak gini, adikku bahkan nggak pernah sekolah SMP, Pak. SD doang. Dan sengaja diberhentikan oleh ayahku yang ketua yayasan pendidikan selama 40 tahun. Karena nggak ngelihat keunggulan pada kognitif itu. Ya udah akhirnya dikeluarkan. Disekolahkan di musik. Di musik juga akhirnya dia kayaknya belum bisa mendeteksi bahwa dia suka musik. Akhirnya gagal dan sekarang akhirnya ya jadi pendakwah juga. Ketika belajar agama Oh, jadi bukan di sekolah itu, Iya. bukan di musik juga, ternyata dapat ini di ilmu agama. Menjadi cepat menghafal hadis, dia cepat menghafal ayat, cepat. Berarti intinya hati-hati kita ngelihat orang bodoh, ngatain orang bodoh. Mungkin orang itu sedang tidak pada bidangnya. Betul. Iya kan? Pada intinya akhirnya nggak ada orang bodoh. Hanya orang yang Beb, tidak di wayang beruntung. Beb, ada pernah dengar nama Bima. Bima ya. Bima ini dan keluarganya Pandawa berguru kepada ahlinya Profesor Dr. Druna gitu loh. Semua sama diajarin memanah. Iya. Arjuna paling tinggi dan paling bodoh itu Bima. Iya. Nggak bisa mana dia. Sampai akhirnya dia diculik oleh kakak sepupunya namanya Prabu Baladewa. Bima, bakatmu nggak di situ. Dia nggak tukang panah, tapi dia bisanya main gada. Diajarin main gada, langsung buat terbaik di dunia. Jangan-jangan kurikulum kita juga gitu, Iya. terlalu seragam. Makanya ada yang bodoh, ada mungkin dia bodoh pada kurikulum itu, ya kan? Pada kurikulum. Bung, jangankan kurikulumnya, Iya. bajunya aja harus seragam. Iya betul. Semuanya harus seragam. Oke. Berarti Bahkan waktu sekolahnya harus seragam. Padahal, Wah, aku ya semua bukuku ditulis di malam hari, gak ada yang di siang hari. Aku itu lebih bisa memahami, berkontemplasi, menulis itu di malam hari. Artinya mungkin menarik ya kalau suatu hari ada sekolah malam. Dan jangan-jangan aku beruntung karena aku pesantren sekolahnya. Pesantren itu malam ada sekolah. Andai aku gak sekolah malam di pesantren, mungkin aku ya bodoh. Karena siang hari gak begitu maksimal aku dalam memahami segala sesuatu. Oke. Bahkan video-videoku yang sendiri, yang tidak melibatkan orang lain. Di YouTube Jeda Nulis, itu rata-rata malam dibikinnya. Video pertama aku di Jeda Nulis itu dibuat jam 1 malam, aku ingat persis. Tiba-tiba pengen bikin video, waktu itu sudah pengen bikin YouTube, tapi gak pernah nemu moodnya. Tiba-tiba jam 1 dari rebahan, yuk bikin yuk. Bikin. Artinya ya keseragaman itu kadang ada jebakan di sana. Nah itu Pak, tapi berarti ada jebakan secara kebudayaan. Budaya itu kan kemudian tadi mengubah yang alamnya menjadi seragam. Ada, memang itu benar. Ini nggak tahu kalau di Al-Quran itu ada nggak sih? Ketika kita membuat sesuatu itu akan membuat kita secara timbal balik. Ketika Habib dibajuin seragam seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN atau Akmil 4 tahun nggak boleh nggak pakai itu dalam 24 jam, mereka kan peraturannya gitu. Kepribadian Habib Ja'far dibentuk oleh baju itu. Kalau Habib Ja'far pakai baju kayak Opi salawatan gitu, salawat Tombati, Habib nggak mungkin nongkrong di pinggir jalan. Ajur kong duduk karena masa pakai jubah gitu loh. Artinya dibentuk. Tapi kalau kita pakai baju begini, saya ini pengen cepat-cepat memanjangkan rambut,
Karena dengan rambut panjang aku lebih bisa seenaknya. Gitu. Dengan ini agak tertata pikiranku. Gitu, Oh, gitu. iya. Jadi banyak Keseragaman. kebudayaan yang dibikin oleh manusia yang akhirnya membuat manusia. Seperti makan 3 kali sehari. Harusnya yang benar kan makan ketika menjelang lapar. Dan berhenti sebelum kenyang. Dari mana 3 kali? Itu dari sebuah tradisi agama besar, nggak usah saya sebut. Iya. Yang persembahannya itu 3 kali sehari dan di dalam persembahan itu ada makan. Jadi kalau ada orang Islam terus bilang anti ini, anti agama itu, kamu makan 3 kali loh sehari, itu dari agama itu loh. Yang benar makan ketika lapar. Iya, berhenti sebelum kenyang. Loh, berarti iya, Mbak. Orang yang menganggap agama itu anti kebudayaan, yuk bermasalah sekali karena ya tadi budaya itu ya bagian integral dari manusia. Bahkan agama itu bagian dari budaya. Karena kan gini, begitu juga dalam agama, budaya ya bagi agama bagian dari agama. Dalam agama itu ada yang namanya uruf. Uruf itu adalah budaya yang baik, boleh ditarik menjadi ketentuan dalam agama. Misalnya orang melanggar prokes itu bisa jadi dosa. Kalau kemudian itu kebudayaan yang ditarik ke agama, atau melanggar lampu merah itu bisa jadi dosa, bukan hanya melanggar undang-undang dasar, tapi juga melanggar undang-undang agama. Gitu. Nah itu sebaliknya. Begitu juga sebaliknya agama ya tidak bisa anti kebudayaan karena agama kemudian menjadikan budaya sebagai medium tadi untuk Tuhan berbicara. Sekarang aku nanya, ini pengalamanku beberapa tahun yang lalu di Bandung. Anaknya blasteran Sunda sama Jerman. Agamanya aku apa nggak tahu, tapi mungkin Nasrani lah, atau mungkin Buddha, aku nggak ngerti. Suatu hari dia membuang sampah. Kalau Cak Nun nggak anti istilah membuang sampah ya sama Sabrang, tapi menaruh sampah. Menaruh sampah. Menaruh sampah, iya benar juga. Betul, menaruh sampah pada tempatnya ya kan, tidak membuang sampah karena sampah bisa diolah. Apalagi orang Madura. Iya. Sangat tahu berharganya sampah itu orang Madura sangat tahu. Bahkan orang Madura itu anaknya sekolah karena sampah. Bisa. Iya, karena nah, maka nyari itu, sampah. Karena itu almarhum Buya Kamba, Iya, Nur Samad yang Kamba menulis Tuhan Maha Asik sama aku. Al-Qudus itu esensi. Al-Qudus itu. Jadi sampah itu kudus. Karena dari sampah bisa terolah menjadi gitu loh. Iya. Pelacur itu kudus karena dari pelacur orang bisa belajar jangan jadi dia karena betapa pedihnya jadi pelacur. Gitu Buya. Aku balik lagi ke yang tadi. Jangan naruh sampah sembarangan, aku bilang gitu. Masih 5 tahun. Kenapa, Mbah? Dosa. Dia bilangnya apa? Dia bilang, nggak ada dosa, Mbah. Dosa adanya konsekuensi. Gimana, Beb? Kalau aku misalnya waktu pagi itu aku adalah Habib, aku waktu itu nggak bisa. Jancuk, iya juga ya. Gitu loh. Itu gimana? Nah, dosa ini konsep agama, mungkin loh ya. Sedangkan konsep budaya. Apa ini sebenarnya menggabung? Coba jelasin, Beb. Sebenarnya menggabung, bahkan itu puncak dari dosa sebenarnya. Pemahaman akan dosa seharusnya ke sana. Konsekuensi. Iya, karena di Quran dibilangnya gini, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Begitu juga sebaliknya kata Quran, kalau kamu berbuat buruk, maka perbuatan buruk itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Aku pernah menghadirkan orang Hindu dan Buddha di podcast Noise ini. Berbeda tapi bersama. Dan mereka juga sepakat. Ada dharma, ada karma. Apa bedanya itu? Iya, dharma itu kamu berbuat baik akan kembali kebaikan itu pada dirimu. Karma itu kamu berbuat buruk akan kembali kepada dirimu. Jadi konsekuensi itu. Begitu konsekuensi itu bisa. Waktu itu Beb Jawar akan ngomong apa karena itu? Umurnya 5 tahunan waktu itu. Om, nggak ada dosa, Om. Loh, terus adanya konsekuensi. Wih. Apa coba? Habib akan ngomong, aku waktu itu nggak bisa ngomong apa-apa. Ya aku mungkin nggak ngomong apa-apa, tapi di pikiranku anak ini ulama.
bisa tak ngajari. tambahin satu informasi lagi, ada informasi yang aku sembunyikan. Apa? Ibunya cantik banget. Aku ikut ibunya. Wah, ibunya cantik juga pinter. Iya, cantik dan pintar berarti. Konsekuensi iya. Dosa itu ya konsekuensinya kadang yang nggak kepikir. Jadi enaknya kita sekarang ngomong korupsi itu dosa loh, atau korupsi itu ada konsekuensinya loh. Atau enak gimana menurut Iya, David? iya. Iya. Korupsi itu ada konsekuensinya. Akan ada konsekuensinya. Karena orang akan lebih takut kepada konsekuensi. karena itu kan orang itu disuruh ihsan dalam agama. Ihsan itu artinya menghadirkan konsekuensi yang bersifat ukhrawi itu ke sekarang. Disebutnya menghadirkan Tuhan dalam kehidupanmu. Tapi ya, makanya biasanya siapa orang yang berbuat baik, man amila solihan, itu biasanya digandeng man amana billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena pemahaman tentang kematian itu nasihat terbaik kata Nabi. Pemahaman tentang akhirat itu akan membantu kamu dengan bantuan yang sangat besar dan revolusioner untuk kamu bisa menjadi pribadi baik. Artinya di hari akhir itu ada konsekuensi. Iya. Gimana kalau konsekuensi itu nggak harus di hari akhir, tapi di dunia ini, di alam nyata ini? Nah yaitu, orang tidak bisa kemudian membayangkan itu. Sehingga kemudian enteng aja melakukan dosa. Padahal ya itu tadi, dosa itu akan membentuk dirimu nanti. Dosa itu akan membentuk dirimu gitu. Jadi Tapi ketika kamu biasa berbohong, maka kebohonganmu itu akan membentuk dirimu menjadi pembohong. Kata Nabi kan begitu. Jangan bohong karena kamu akan terlilit oleh kebohongan itu. Kamu harus bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Begitu juga korupsi kata Nabi. Korupsi itu mencengkram kamu dalam hadis. Jadi akan mencengkram kamu. Karena kalau orang sudah korupsi, dia gak akan berani ngomong lantang. Dia gak akan berani jujur, dia gak akan berani mengkritik. Karena itu efek dari korupsi. Nah, masalahnya aku nggak bisa mengecilkan anak itu lagi, Beb. Udah 5 tahun, kalau dia bisa aku kembalikan 5 tahun lagi ke arah dulu, aku bisa ngomong gitu. Tahu nggak? Iya. Konsekuensi dan dosa itu. Nah, tapi sama Mbak, saja, ini Mbak, gitu loh. hewan itu alamiah. Tapi kalau hewan yang sudah di kebun binatang dan sirkus, yang makannya sudah 3 kali sehari, ada YouTuber, saya lihat dia melihara macan Siberia. Itu waktu makannya, waktu tidurnya, waktu bermainnya, waktu berenangnya, itu sudah ada waktunya sendiri-sendiri. Bukan karena awalnya ya karena dibentuk oleh si majikannya, tapi akhirnya macan itu juga nyaman dengan rutinitas itu. Apa akhirnya dia berarti sudah berbudaya? Itu pertanyaan yang bagus itu. Minimal dia dipaksa oleh di luar dirinya kan untuk di begitu. luar dirinya. Bukan karena gini loh, Bib. Dulu itu kalau masih kayak dulu belum ketemu api dalam kebudayaan, kalau api belum ditemukan oleh manusia, maka mungkin belum ada matematika sampai sekarang. Kalau belum ada matematika berarti belum ada teknologi, karena matematika sumber dari teknologi. Kenapa? Karena matematika itu lahir akibat manusia lebih banyak punya waktu senggang. Karena banyak melamun, ngobrol ngalung itu, lu ketemu matematika, bilangan nol dan lain sebagainya. Dulu nggak sempat karena 9 jam dalam sehari habis untuk mengunyah daging mentah itu. Daging mentah. Ini dalam antropologi begitu. Ditemukan api, terus kemudian dimasak. Kok ngunyahnya gampang? Banyak waktu nganggur, ngobrol, ya ngerasani sana, ngerasani. Ketemulah matematika, ketemulah gitu. Kalau bayangkan tiap hari orang tuh ngunyah. Jadi aku ketemu ini gak ngobrol, ini ngunyah daging. Iya. Jadi sama kayak kalau orang di Hadramut tuh, Pak. Ada namanya ngunyah gad. Gad itu dedaunan yang untuk bikin kita tenang gitu. Itu dikunyah bisa 6 jam 7 jam. Ya ini gak ngobrol dia. Atau jangan-jangan begitu. Jangan-jangan kita harus melaknat api.
dengan api, masakan jadi dimasak. Iya. Orang lagi banyak punya waktu. Bayangkan kalau semua sekarang orang ngunyah, nggak sempat hoax Twitter kan? Nggak sempat kan? Beb, semua orang pada ngunyah daun, ngunyah. Itu Beb kebudayaan. Ini seriusnya kebudayaan kita nggak tahu makin maju atau makin mundur kita nggak tahu. Jangan-jangan ketika setiap orang dulu ngunyah, setiap orang merenung untuk dirinya sendiri. Siapa tahu? Betul. Setiap orang kalaupun mengkafirkan dirinya sendiri. Sekarang karena lebih banyak waktu ngomong kayak kita, lebih asik ngafirin orang. Iya. Siapa tahu loh, Beb. Iya. Ayo, Beb. Ini Tapi kalau aku nggak setuju, Pak. Gimana? Karena menurut aku mengkafirkan orang, mengutuk orang, julitin orang itu bukan soal kesempatan, tapi soal egoisme. Sebentar aku lagi ngebayangkan, aku misalkan ngunyah daging. Tapi tetap. Bentar, aku ngunyah daging. Ini gimana sih Beb Ja'far ini? Islamnya Islam apa ini? Masa sempat mikir gitu aku? Baik, aku mikirin daging di sini kan? Enggak juga. Tetap. Jadi akhirnya kunyahan dagingnya itu menjadi dosa karena dia semakin kencang karena benci kepada saya. Okay. Dan akhirnya tangannya gerak, Pak. Walaupun nggak bisa ngomong kan sekarang tangannya nge-tweet. Oh bisa ya sampai nge-tweet ya. Tapi memang ya itu nggak bisa agama anti budaya. Soalnya tadi kata Mbah Tejo, berpakaian itu berbudaya. Beb, pesawat itu budaya atau enggak? Budaya akhirnya. Lahir dari pemikiran, berarti kebudayaan. Naik haji pakai pesawat, Beb. Iya. Naik haji dulu sebelum tahun 70-an naik kapal laut, Beb. Iya. Itu sudah budaya, Beb. Budaya. Gitu loh. Atau mushaf itu budaya dulu kan dihafal. Yeah. Utsmani yang kemudian Sayyidina Utsman yang secara kebudayaan bikin itu jadi mushaf. Nah, sama kayak yuk sholat. Aku ya gini-gini kan nggak pernah sholat celana pendek gitu. Pasti celana panjang atau pakai sarung. Padahal kalau secara agama ya pakai celana pendek boleh asalkan di bawah lutut. Sudah boleh sholat gitu. Tapi kenapa kemudian aku ngerasa gak enak yuk kalau ke masjid pakai celana pendek? Kenapa orang sinis melihatnya? Itu kan budaya. Artinya dia menaikkan level bahkan. Bukan sekedar beragama. Artinya kalau kembali ke tadi, bukan sekedar takut surga atau ingin takut neraka atau ingin surga. Tapi ya karena kita merasa agama ini bagian dari diri kita. Gini. NU masih ada kan? Masih. Siapa ketua NU itu? Saya Agil Sirot. Pura-pura gak kenal deh. biar kelihatan gede. Orang kalau gede kan kelihatan gak hafal gitu. Agil Sirot mengatakan martabat sebuah bangsa belum lama ini tidak ditentukan oleh agama, tapi ditentukan oleh budayanya. Budaya. Gitu loh. Terus dia mencontohkan banyak negara-negara yang agamanya kuat tapi hancur budayanya. Gitu kira-kira gitu. Agil Sirot. Kayak Agil Sirot. Siapa? Agil Sirot. Agil Sirot. Susah gitu. Karena ngunyah. Ini buat teman-teman buntet, pesantren buntet mana ini guyon. Saya kalau ketemu beliau cium tangan. Enggak. Iya, berarti budaya itu mengupgrade akhirnya. Budaya itu mengupgrade. Tapi seperti halnya semua kehidupan ada paradoks yang selalu aku bawa di mana-mana. Habib untuk hidup harus hirup oksigen, tapi oksigen yang membuat Habib mati karena sel-sel jadi menua. Maka kalau nggak ingin mati, jangan menghirup oksigen. Kan paradoks. Semuanya tajalinya Tuhan ini paradoks. Oke. Berkebudayaanlah di dalam beragama. Supaya nggak frontal, supaya nggak itu, iya kan? Karena ada. Tapi budaya kadang-kadang meredusir seperti Habib tadi, nggak enak kalau pakai celana pendek, walaupun aurat sudah ditutupin. Padahal gitu ya. Nggak enak kalau ada orang mengatakan, masa Habib itu gimana sih, dasar orang Madura Bondowoso lagi sama dengan Sujiwo Tejo tuh. Bahasanya Madura. Apa itu, masa ke masjid cuma pakai celana gitu loh. Padahal sudah menutupin aurat. Artinya budaya kadang-kadang mereduksi Tuhan kayak orang tua, kayak mertua, kan pergi ke mertua aja nggak gitu. Pakai sarung lengkap pergi ke orang tua. Masa ini pergi ke Tuhan, cuman dia tanpa sadar menyamakan Tuhan dengan Kholik dengan makhluk.
Padahal nggak bisa disamakan. Iya. Gitu. Tuhan ya mau celana pendek juga. Iya nggak bisa, mau telanjang mau apa, asal kalau dia nggak bikin aturan aurat tadi, Iya. ya nggak apa-apa di depan Tuhan. Ini Tuhan bukan makhluk loh. Iya. Kira-kira. Tapi terus di dalam kebudayaan sering dibanding-bandingkan. Ngadep Presiden Jokowi aja pakai sepatu, pakai ini, masa ngadep Tuhan nggak? Gitu loh. Iya. Kok bisa makan makhluk? Iya. Sebetulnya nggak pas. Nggak Karena pas. Tuhan bukan makhluk. Saya kira gitu. Jadi- Jadi agama itu penting, kebudayaan penting di dalam ekspresi agama, tapi kadang-kadang budaya seperti aku punya teman penceramah, Bib. Dia berceramah di suatu tempat gitu. Budaya menunjukkan bahwa sambutan-sambutan tuh harus ada ketua panitia menyambut, bikin sambutan, terus kepala desa menyambut dan menyebutkan nama-nama, terima kasih kepada Pak Camat, terima kasih, nanti Pak Camat menyambut, ucapan terima kasih. Akibatnya pas penceramah ini masuk acara, sudah giliran makan. Jadi ceramah itu dia berceramah dalam keadaan hadirin pada lagi makan. Itu kan kayak musik pengiring gitu. kayak musik pengiring. Nah itu. Abi pernah ngalamin nggak? Iya. Nah aku pernah ngalami itu pas Ramadan Nah terus? tahun lalu itu. Nah itu Pak. Itu budaya, seni, agama. Berarti kan direduksi. Secara kebudayaan dan harus tidak ada dihargai. sambutan. Iya. Dong. Nah, sambutan di kita. Tapi sambutan kan gitu-gitu doang, Pak. Tapi Makanya kalau misalkan sambutannya ini Pak kepala RT. desa, itu yang ngadain siapa? Misalkan Yang ngadain karena Karang Taruna lah ya di desa. Karang Taruna pasti ketua Karang Tarunanya menyambut. Pasti kalau di situ kepala desa hadir, dia menyebut terima kasih Bapak Kepala Desa karena atas bimbingan Bapak terselenggarakan acara ini kepada Pak Kapolsek juga. Kan harus nyebut gitu secara kebudayaan. Bahkan salamnya juga. Gimana? Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam iya. kebajikan. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Terus harusnya? Iya, kalau aku ya ikut Cak Nun. Gimana? Aku assalamualaikum, ya yang Kristen jawab aja salam sejahtera. Udah selesai. Kata Cak Nun ya, kambing nggak usah berkokok untuk menghormati ayam gitu. Ya tetap mengembe aja. Nah itu akhirnya Terus penting nggak? akhirnya waktu Itu itu- nilai pentingnya apa Pak? Sambutan Lah, yang enggak, ini konteksnya budaya sama agama. Iya, Ini kan makanya mau secara ceramah kebudayaan. agama. Ini yang aku bilang, budaya itu perlu. Budaya itu kan melahirkan baju. iya. Dulu nggak pakai baju orang sebelum. Nah baju dipakai untuk sholat, dipakai untuk ke vihara, dipakai untuk ke pura, dipakai untuk ke kelenteng. Semua pakai itu Baju. kan baju Budaya. mihram. Iya. Mihram. Yang haji dia. Oh, ihram, ya. Ihram, Ya. sorry, baju ihram. Baju ihram. Itu juga mengandung kebudayaan, ada Iya. teknologinya walaupun Iya. tanpa jahitan. Ah. Jadi nggak bisa lepas dari kebudayaan. Tapi di sisi tertentu kebudayaan membunuh agama. Misalnya, ya sorry, aku bukannya walaupun tiap orang tadi ulama ya, aku bukan ulama dalam pengertian itu. Tapi seingatku Nabi membolehkan kita berbeda pendapat dengan orang tua kan, asal tidak kasar. Iya. Tapi kadang-kadang demi kebudayaan pilihannya bapak atau ibu dituruti. Misalkan dia punya bakat jadi sutradara, dia pengen masuk IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Tapi karena bapak ibunya kaya, pengen di kedokteran, duit ada 200 juta, cukup untuk masuk kedokteran gitu loh awal kan, dia masuk kedokteran. Takut berbeda. Iya. Padahal berbeda boleh, asal jangan kasar. Nah, kebudayaan yang membuat dia sungkan untuk membuat Pak, terima kasih, aku sudah mau di sekolah di kedokteran, tapi aku pengen kayak jadi sutradara daripada nanti aku jadi dokter Tompi gitu loh. Tapi Dokter yang sutradara. Tapi bikin film, nah, gitu loh. Mau Pak, gitu loh. Gitu. Gak jelas bunglon aku Kan Pak. ya nggak boleh hancur atau berkata cis ya ya nggak boleh kan begitu itu. Iya. Pak nggak bisa, aku mau masuk IKJ, nggak, itu yang nggak boleh tak. Kalau Pak terima kasih sudah berniat saya kuliah di kedokteran gitu. Tapi Bapak tahu dokter Tompi nggak? Nah itu kurang apa coba, pasiennya cantik-cantik ya, gitu. Itu aja masih pengen jadi sutradara dan selesai. Loh, itu Pak, aku masih penasaran Pak.
secara kebudayaan Mbah Tejo ngelihatnya sambutan-sambutan itu. Ya, maksudnya kan template ya, Pak. Bahkan pakai skrip loh. Rata-rata sambutan tuh kan. Ya, terima kasih. Aku susah jawabnya. Apa ininya? Apa pentingnya secara kebudayaan? Nilainya apa, Pak? Tadi kayak kata Mbah Tejo sebenarnya ya itu cuma penghormatan aja, karena kalau kamu jadi kepala desanya pasti kamu pengen digitukan gitu. Misalkan sekarang ada kumpulan Jancukers gitu ya, Iya. bikin acara, ngundang Bib Ja'far. Aku lagi introspeksi, aku hadir, misalkan di Tulungagung lah, sebagai presiden. Jancukers Tulungagung mengundang Bib Ja'far, terus aku juga diundang. Terus ada sambutan. Jancukers cabang Tulungagung. Terus yang disebut terima kasih Bib Ja'far sudah jauh-jauh datang dari Jakarta di antara kegiatan jualan buku tua dan lain sebagainya masih menyembat-nyembatkan. Terima kasih. Pasti saya jauh nggak disebut ya. Kan maksudnya terima kasih juga kepada Presiden Jancukers yang kalau nggak ada Mbah mungkin nggak ada Jancukers dan karena itu nggak bisa ngundang. Mungkin aku juga perlu sensitivitas itu ya, Pak. Atau jangan-jangan nggak usah sambutan. Kalau nggak usah sambutan sama sekali lebih enak, Beb. Misalkan aku datang di acara Jancukers Tulungagung, tiba-tiba begitu dibuka MC mempersilahkan Bib Ja'far. Mungkin lebih enak malah. Jadi nggak usah sambutan-sambutan. Sama sekali. Karena kalau ada sambutan-sambutan, aku pasti pengen disebut. Iya. Atau sekalian nggak ada gitu. Sekalian nggak ada. Iya. Atau yang nyambut juga dia mengerti, memahami bahwa sambutan saya ini sebenarnya hanya untuk menyambut gitu. Ya nggak usah bertele-tele kemana-mana gitu. Mungkin nggak gitu? Bisa aja, tapi pasti tidak dimulai secara frontal. Mungkin setiap panitia ngomong ke pejabat setempat, Pak nanti dalam sambutan kami tidak menyebut ya, gitu loh. Tapi bukan berarti kami tak menghargai untuk mempersingkat waktu supaya penceramah yang menjadi inti acara, atau kalau itu tari-tarian yang menjadi inti acara, atau kalau itu pameran lukisan yang menjadi inti acara, lebih fokus ke situ. Iya. Gitu loh maksudku. Atau kalau itu pameran makanan kuliner, porsi lebih banyak untuk nampilin pecel, nampilin daripada. Tapi sebelum acara, panitia yang lagi ngobrol sama pejabat yang di ruang tunggu itu, Pak nanti kami mungkin perlu sosialisasi. Atau sambutannya pendek gitu. Bisa sih sambutan pendek, tapi rata-rata yang bikin sambutan tuh panjang. Mereka kan cuma baca sebetulnya. Iya. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini jos. Silakan dan terima kasih untuk yang menyelenggarakan dan semuanya. Iya bisa. Tapi itu harus disosialisasi, Beb. Kebudayaan itu bisa cepat perubahannya, bisa lama. Yang cepat perubahannya misalnya dulu pamali atau apa ya pamali ya, ndailo kalau bahasa Jawanya, perempuan keluar malam. Dengan SPBU makin canggih, makin bersih, sekarang di jalur-jalur Pantura, Habib bisa melihat perempuan ngelayanin pasang itu malam-malam. Itu bisa cepat sekali. Apalagi ya, dulu nggak ada tradisi gosen atau apa. Sekarang orang bisa cepat sekali. Tapi ada yang lama, Bib. Contohnya KTP. Secara peraturan dengan adanya EKTP, orang pantang nggak boleh menyerahkan KTP. Apalagi fotokopi. Mau fotokopi yang boleh diserahkan itu hanya nomor. Nicknya. Itu sudah ada Ismail Fahmi mengkampanyekan itu, dia kan ahli digital. Tapi belum didengar. Dan tidak setiap kantor-kantor punya pembacaan KTP kan, yang cuma diginikan. Jadi kita misalkan Habib bertamu kemana, kan naruh KTP, itu nggak boleh di Satpam bawa. Cuman scanning KTP, tapi nggak semuanya punya hak itu. Pembaca, reader KTP gitu reader ya, KTP, alatnya chip readernya itu. Itu sangat bahaya naruh KTP di security. Tapi kalau aku sendiri yang sudah tahu itu, daripada eker-ekeran sama Satpam, misalkan mau ketemu siapa di atas gitu, Pak ninggalin KTP, nggak bisa. Menurut Ismail Fahmi, nggak tahu
mereka kayak gitu. Pak, pokoknya ini peraturan Pak harus tinggal. Padahal sebetulnya melalui ini salah satu cara juga ya. Coba ayo kita biasakan. Jangan ninggalin KTP. Ya, aku juga jadi nyambung gini. Kan bisa aja KTP itu difoto, dibuat pinjol sekarang. Iya. Pinjaman online. Iya, bisa. Nah, dari sana aku juga melihat efek samping buruk yang bisa ditimbulkan oleh budaya, Pak. Karena Islam itu bilang jangan ngutang. Karena ngutang itu hina. Sebisanya kamu jangan ngutang. Karena rezekimu sudah ditakar. Tapi budaya modern itu bikin kita kalau gak ngutang itu gak asik, Pak. Gak keren. Saya pernah membuktikan. Aku pernah membuktikan. Ini ibu-ibu atau bapak-bapak? Bapak-bapak. Oh, sama juga? Termasuk? Sama. Aku pernah bayar cash itu disingkirkan. Ditaruh di pojok ngantri panjang. Dan sangat tidak dihormati. Saya tahu tidak dihormati, aku tahunya ya karena diskonnya gak ada. Tapi kalau bayar pakai kartu kredit, dikasih tempat yang bagus, antriannya cepet, kasirnya banyak, dikasih diskon ini, diskon itu. Bahkan ketika aku bayar cash ditanya, gak pakai kartu kredit aja Pak? Kalau pakai kartu kredit ada kelebihan ini dan itu. Loh kok aku disuruh ngutang? Kok ngutang jadi keren? Ini budaya cap apa kan? Orang yang mau bayar cash justru, jangan Pak, lu ngutang loh Pak. Kan seharusnya lu Pak jangan ngutang, cash loh. Bahkan sampai detik ini aku tetap jualan buku dan merindukan jualan kebab pakai gerobak. Aku setahun jualan kebab pakai gerobak beberapa tahun yang lalu. Masih? Karena bayarnya cash. Masih sampai sekarang? Kebab enggak, buku ya. Karena bayarnya cash. Mending 10.000 cash daripada 1 juta. Tapi masih enggak cash, MOU lah, taruh KTP dulu. Itu kan kebudayaan. Kita dibangun budaya berhutang. Tapi gini, Beb, itu karena keterpaksaan atau apa? Aku nggak ngerti. Yang memanfaatkan keterpaksaan orang. Leasing mobil aja kalau kita ngutang terus bayar, begitu kita punya uang kita bayar kan nggak boleh. Iya. Harus tetap utang kan gitu loh. Aku udah punya uang ini nggak bisa Pak, malah kena denda kalau kita bayar. Iya, kalau kita melunasi. Ini menarik ini. Akibatnya sebetulnya semuanya nggak pernah real dalam ekonomi. Menurut teman-teman ekonomi ini disebut gelembung, bubble. Kalau sudah terjadi ya. gelembung akhirnya runtuh. Karena semua barang, semua jasa tidak real harga seharusnya. Saya dulu bayar tol itu kan cash. Pertama di Jakarta. Nah ini perubahan yang cepat juga, perubahan kebudayaan yang cepat juga. Ada e-tol, ada yang cash. Tiba-tiba yang cash-nya nggak ada tuh, semuanya harus tol. Iya. Begitu tol kan kita harus bayar. Misalkan bayar 600.000, bayar 400.000. 400.000 itu belum tentu langsung dipakai hari itu. Iya. Kan disimpan kan di mana? Iya. Nanti itu diputar di mana? Jadi semuanya nggak real. Iya. Mungkin bagaimana cara menghentikan budaya ngutang ini? Karena aku awam ekonomi, nggak alim aku di situ, nggak ulama aku di situ. Saya akan ngomong nanti ini akan dihentikan oleh bubble itu sendiri, akan dihentikan oleh gelembung karena harga barang dan jasa tidak seperti harga real, berlipat-lipat dari harga real. Itu nanti akan terjadi koreksi sendiri. Dan yang paling bahaya dari bangsa itu kalau harga perempuannya jauh lebih murah dari harga tasnya. Iya. Iya. Tas bisa 300 juta, Beb. Iya. Dan itu di inden 6 bulan lagi, merek-merek tertentu. Semakin penasaran kan naruh di depan. Utang kan berarti itu 300 juta, Beb. Iya. Muhammad Al-Katiri itu pernah punya beat stand up comedy. Kalau dia kaya, dia akan beli pelacur dengan harga 10 juta, padahal pelacurnya harga 1 juta doang. Kemudian dia hanya cium keningnya, kemudian pergi. Pelacur itu akan bertanya, loh bang, udah bayar 10 juta, 10 kali lipat, cuman gini doang. Kata dia, iya biar kamu tahu
betapa mahalnya harga diri kamu. Yeah. Tapi ini aku koreksi dikit. Nanti ada feminis yang marah. Gitu. Yang dimaksud Habib itu bukan pelacur tapi pekerja seksual. Oh iya, pekerja seks komersial. Pekerja seks komersial. Tapi kalau bagi aku sama aja, toh setiap orang pelacur. Aku pun pelacur dalam hal tertentu. Iya. Habib mungkin ada pelacur, mungkin di YouTube misalnya. Teguh di bidang ini, di bidang lain agak melacurkan diri. Semua orang, saya kira, nah ini koreksi bahasa, masalah bahasa, ini budaya. Karena semua hal itu kebudayaan, Beb. Militer, kedokteran. Tapi yang tertinggi dari kebudayaan adalah huruf Bahasa. dan kata. Itu. Makanya kalau ingin menghancurkan sebuah bangsa, hancurkan huruf dan katanya, kan gitu kan. Yeah. Sebetulnya di atas kertas sekarang kebudayaannya belum hancur. Itu Cina, Korea, Arab, Jepang, Arab. Persia, mungkin. Persia ya sebagian. Indonesia sudah hancur. Hana Caraka udah nggak ada. Udah nggak ada. Bahasa Jawa udah. Bahkan bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia Sekarang share, komen, bukan komentar, komen. Tapi maksud saya gini loh, Beb. Kenapa pelacur harus dengan pekerja seks komersial kalau esensinya sama? Jadi kita melembut-lembutkan diri. Kenapa autisme nggak boleh disebut penyakit? Dan yang terakhir, kenapa kita nggak boleh nyebut cacat? Kita nyebutnya difabel. Ini bahaya loh, Beb. Bagaimana kalau cacat itu kita terima, manusia itu kesempurnaannya pada cacatnya. Iya. Karena itu wayang, kesempurnaan wayang itu pada Ponokawan yang semuanya cacat. Gitu loh. Nggak tahu ini secara kebudayaan Habib pilih yang mana, menyingkirkan kata cacat, menyingkirkan kata pelacur, diganti PSK, cacat diganti difabel, Maling diganti koruptor. maling diganti koruptor, atau mengembalikan itu pada esensinya. Kalau aku setuju pada esensinya, karena kesempurnaan tertinggi itu pada kecacatan. Afgan itu senyumnya jadi ganteng kayak gitu karena lesung pipitnya tuh Afgan itu. Iya. Lesung pipit itu cacat wajah, Iya, cacat iya. otot wajah. Kopior itu kelapa yang cacat. Cacat. Karika itu pepaya yang terkenal dari Dieng, itu pepaya yang cacat. Satu lagi, tape dari Bondowoso. Apa itu? Itu kan singkong yang cacat. iya. Dikasih ragi, Iya, busuk, betul. jadi tape. Aku takutnya orang menghindari kecacatan. Berarti Misalkan gemuk, kalau nggak bisa langsung, wah orang nggak tahu diri, gemuk nyusahin. Di pesawat susah, ininya kena sini kalau kita gini gitu loh. tangannya kena sampingnya. Loh, tapi ada orang yang gemuk memang gemuk, makannya sedikit. Aku baca, Iya. olahraga, badannya memang gemuk. Gimana coba? Bahkan ada satu masa standar kecantikan juga gemuk, pesek. Iya, ada. Artinya itu kebudayaan. Masalah kebudayaan. Dari mana cantik itu harus mancung? Itu kebudayaan. Kebudayaan. Aku sebulanan di Iran, justru orang besek yang dicari. Yang cari, iya. Karena capek ngeliat tiap hari orang cantik Mancung semua. mancung gitu loh. Sama kayak aku tiap ketemu sebagian orang bilangnya, wah Habib mirip itu ya, ada orang Arab yang saya kenal. Soalnya semua orang Arab sama mukanya. Iya. Padahal kita ngelihat enggak, beda banget. Jadi sebenarnya yang harusnya diubah bukan bahasanya secara kebudayaan, tapi pola pikir Loh, orang. sekarang orang kalau mau nyebut pelacur, Beb, minta maaf, Beb. Ini dari mana? Esensinya kan semua orang pelacur. Iya. Esensinya. Kalau orang nyebut cacat, minta maaf. Difabel. Esensinya juga cacat gitu loh. Dan kalau yang dikejar hanya bahasa, suatu hari difabel bisa dianggap melecehkan. Nanti Diubah bisa aja. lagi. Nanti bisa aja. Bisa Nanti lagi. bisa jadi. Nanti bisa jadi, itu yang aku takutkan. Jadi budaya itu akhirnya soal nilai ya, Pak. Soal nilai, intinya yang menarik dari pembicaraan ini, budaya itu tidak mungkin agama tanpa kebudayaan, dan mungkin sebaliknya, karena budaya adalah ekspresi dari agama itu, mungkin ya. Iya. Cuman ada yang budaya ada yang menjadi apa itu
parasit. Iya, parasit. Parasit bahasa Indonesianya apa sih? Parasit. Aduh, lupa tanaman-tanaman. Ada parasit. Benalu. Ada kebudayaan yang sudah menjadi benalu agama. Iya. Gitu kalau menurut saya. Iya. Tapi ada yang enggak. Nah, yang benalu ini mestinya kita ubah kebudayaan. Tapi enggak setiap kebudayaan bisa diubah dengan cepat. Contohnya KTP tadi. Orang masih terbiasa menyerahkan KTP padahal itu bahaya untuk ektp. Harusnya cuma nik aja. Terus apa lagi? Dan agamawan harus mengerti itu, bahwa untuk membersihkan budaya-budaya yang menjadi benalu itu butuh waktu dan bahkan butuh kehadiran budayawan. Karena itu agamawan harus bersama dengan budayawan. Ya, makanya contohnya orang kalau bibirnya kering jilatin aja. Padahal itu makin memperkering bibir. Iya. Yang betul olesin kalau nggak pisang, kulit pisangnya dalamnya atau madu. Iya. Gitu. Tapi orang makin kering bibir, lo itu makin memperkering. Iya. Ini ntar lagi kering nih. Iya. Gitu. Sama kayak haus minum air laut atau air es, makin haus. Iya. Sama dengan mematikan motor. Hah. Dulu run mati. Itu justru bahaya. Justru memperkeruh. Memperkeruh rotornya itu loh. Iya, itu zaman dulu banget. Saya baru ingat loh. Gak ada sekarang tuh. Iya. Karena rata-rata mati. Matiin udah. Ini nih. Biar bagus mesinnya, itu malah kotor gitu loh. Di torak dalamnya itu. Aku dikasih tahu bengkel. Tapi susah mengubah. Aku udah tahu, Beb. Sejak SMP kelas 1 aku udah tahu itu. Dikasih tahu bengkel. Kene kamu mau matiin motor gas kan lu malah kotor bahasa Madura kan. Saya udah tahu. Tapi karena udah kebiasaan, ada budaya itu kebiasaan. Sampai SMA kelas 3 itu matiin. Dan lebih gaya kan. Iya. Nah, justru di sana ya akhirnya Pak titik temunya. Budaya itu soal kebiasaan, agama itu soal nilai. Maka keduanya harus berkolaborasi agar kebenaran menjadi kebiasaan dan kebiasaan itu benar. Iya. Yang bisa membentuk karakter itu kebiasaan. Iya. Jadi itu titik temunya. Karena banyak kebiasaan yang belum tentu benar, maka cara membenarkan kebiasaan adalah dengan kebenaran itu dibiasakan, dan di sanalah agama dan budaya bertemu. Jadi kalau kita kembali ke POV awal kita, budaya adalah hasil cipta karya manusia, tapi manusia itu adalah makhluk Tuhan. Dan kalau agama itu adalah hasil cipta karya Tuhan, tapi agama itu untuk manusia. Karena itu selalu ada irisan antara agama dan budaya, di mana mereka keduanya harus dirajut, didamaikan, bahkan dipersatukan ya. Saya ingat itu yang terakhir, sehingga KPK nggak terlalu berguna untuk pemberantasan koruptor kalau gitu. Kenapa? Yang kalau Habib bilang barusan yang soal kebiasaan, karena kebenaran itu harus dibiasakan. Yang paling bisa mengeradicate korupsi adalah membiasakan tidak korupsi dari anak-anak. Kebudayaan itu yang harus dari sekecil apapun, entah waktu, entah makanan, entah waktu. KPK cuman gawang terakhir aja. Iya. Nah itu yang nggak ada, adanya cuman gawang terakhir. Iya. Sama dengan pandemi, nggak akan pernah berakhir kalau kebiasaan kita tidak berubah. Kementerian Kesehatan dibuat 100 biji juga nggak akan kelar kalau pola hidup sehat kita tidak dibentuk dari kebiasaan. Mbak Tejo, terima kasih. Thank you. Kayaknya ini podcast terlama yang pernah terluas, tersemua lah. Memang selalu panjang dan menarik duduk sama Mbah Sujiwo Tejo. Sebenarnya saya nggak ingin diperpanjang sih, ya, karena saya meniru Jokowi, cukup 2 periode saja. Kita selesaikan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.